Jumpa lagi dengan Ki Anum Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Syekh Abdul Jalil. Makam Syekh Abdul Jalil terletak di Desa Cibaregbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Terletak di pedesaan termasuk ke Cianjur Selatan. Dari kota Cianjur kita membawa kendaraan sekitar 1 jam lebih. Dan setelah sampai ternyata ini lokasinya berada di pedesaan dan ada komplek pesantren peninggalan Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil sendiri seorang tokoh torekat, mursyid torekat. Beliau ini banyak torekatnya, konon menurut sejarah beliau adalah mursyid torekat Samaniyah, Satoriyah, Qadiriyah, Wanaksabaniyah, dan Rifai. Ada yang menyebut beliau juga mengambil Tijani. Jadi beliau ini mursyid akbar di dalam dunia tasawuf atau torekat. Beliau mengambil torekat dari ayahnya Syekh Musa, dan di Arab juga beliau mengambil torekat dari berguru ke Syekh Sayyid Salim Al-Mu'ali dari Mekah. Setelah lama di Mekah, beliau pergi ke Indonesia dan menyebarkan torekat Rifaiyah. Torekat Rifaiyah ini identik dengan Hizib Rifai. Hizib Rifai sendiri banyak menyebar karena beliau muridnya banyak, terutama dari daerah Banten, sehingga sampai sekarang di daerah Banten itu banyak yang ahli debus karena Rifai ini identik dengan ilmu debusnya. Jadi debus ini sebenarnya pada zaman dulu tidak bisa dipisahkan dengan tarekat Rifai. Dan beliau ini murid-muridnya biasanya ahli pengobatan di dalam tulang, patah tulang. Itu adalah ciri khas dari ilmu tarekat Satoriyah Rifai. Beliau ini menyebarkan torekat ini banyak dan muridnya tersebar ke Banten dan Cianjur sebagian, sehingga sampai sekarang ini di Cianjur banyak yang ahli debus dan torekat Rifai masih menyebar. Dan ini makam Mama Abdul Qadir, cucunya dari Abdul Jalil. Beliau juga terkenal dengan akan kehawarikul adatannya. Jadi tarekat Rifai ini terkenal dengan debusnya, keanehannya, bisa kebal dan lain sebagainya. Sedangkan Syekh Abdul Jalil selain mursyid tarekat, penyebar agama Islam dan mursyid tarekat, sehingga banyak muridnya di daerah Cianjur dan sekitarnya, bahkan sampai ke luar daerah juga. Konon beliau sangat hawarikul adat dan banyak keanehan atau kekeramatan beliau. Ini makam beliau, kebetulan saya datang di siang hari dan malam hari, jadi bisa meliput keadaan bagaimana siang hari dan bagaimana keadaan di malam hari. Kembali lagi ke Syekh Jalil. Syekh Jalil ini banyak muridnya dan melahirkan sampai sekarang mursyid-mursyid, khalifah-khalifah tarekat beliau ini. Sampai sekarang kalau ada haul biasanya suka diadakan debus di daerah Cianjur dan sekitarnya, maupun baik daerah Banten, Sukabumi, banyak yang berguru kepada beliau ini. Beliau ini selain ahli tarekat sufi, dia juga dalam ilmu hijib-hijib sangat hebat dan piawai. Bahkan cucunya Mama Abdul Qadir terkenal akan kehawarikul adatannya. Apalagi beliau karena tahunya udah lama, sehingga banyak yang nggak tahu tentang sejarah beliau, kecuali orang-orang yang mempelajari ilmu tarekat Rifai pasti mengenal Syekh Abdul Jalil. Ini situasi menjelang sore sehingga agak gelap, udah mulai gelap, dan nanti pas situasi malam lumayan di tempat ini energinya sangat kuat karena beliau seorang ulama, seorang wali. Dan kalau kebetulan waktu itu saya sumber air agak jauh, jadi kalau kita mau wudhu atau ke air kencing agak jauh, jalan kaki sekitar 5 menit, ada di komplek pesantren. Dan di pesantren beliau ada masjid yang gede peninggalan beliau ini. Pada zaman dulu itu banyak yang tirakat riadoh Rifai di tempat ini. Bahkan sampai sekarang hampir ulama-ulama Cianjur banyak yang sananya ke Syekh Abdul Jalil, terutama tarekat Rifai ini. Ini tampak suasana luar dan di dalam, dan
Di dalam ini ada lambang pesantrennya, ciri khas dari Ripai dari Syekh Abdul Jalil ini. Dan ini antik sekali, saya juga baru lihat di ruangannya. Pada malam-malam tertentu ini banyak yang riadoh dan banyak yang tawasulan atau dikira di tempat ini, karena mungkin tempatnya berada dekat dengan komplek pesantren sehingga banyak yang jarah dan banyak murid-muridnya yang tersebar di luar daerah, sehingga bahkan kebanyakan orang yang jarah ke tempat ini sudah pasti mengenal istilah Torekat Ripai, dan kebanyakan murid-murid beliau atau cucu-cucu beliau yang jarah ke tempat ini. Jadi yang tahu sejarah, karena ini beliau ini belum terkenal lebih jelas karena hanya kalangan tertentu, kecuali orang yang mempelajari ilmu hikmah, ilmu debus, pasti nyambung ke Syekh Abdul Jalil bin Musa Ar-Ripai ini. Bahkan menurut cerita Syekh Musa Ar-Ripai juga terkena hawarikul adat, cuman makamnya lebih jauh di Cianjur Selatan. Ini suatu situasi malam di makam Syekh Abdul Jalil ini. Demikian dan terima kasih. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi hashimi. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Kianum Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Syekh Abdul Jalil bin Syekh Musa Ar-Ripai. Beliau di ini tempatnya di Cibarengkok, Cianjur. Demikian dan terima kasih.